5 cara menyembuhkan sakit hati dari orang yang menyebalkan. Pertemuan yang terus berkelanjutan dengan orang-orang yang menyebalkan bisa menjadi dinding yang menghalangi kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Kurangnya pengetahuan tentang menjaga kesehatan mental serta faktor pemikiran yang belum cukup dewasa membuat kita seringkali berpikir pendek dan kesulitan menyembuhkan sakit hati pada diri sendiri. Berikut cara menghadapi orang menyebalkan yang sering menyakitkan hati. 1. Pahami bahwa orang lain juga memiliki luka batin. Tidak ada orang yang terlahir untuk menjadi menyebalkan bagi orang lain. Mari melihat lagi dari awal sejak kita lahir ke dunia, apakah kita langsung menjadi orang baik, jahat, atau polos-polos saja seperti kertas putih? Tentu banyak faktor yang membentuk seseorang menjadi sosoknya yang sekarang. Dan kesimpulannya, luka batin akan menimbulkan luka yang sama jika tidak segera disembuhkan. Saat orang lain terlihat begitu menyebalkan dan sering menyakitkan hati, coba kita lihat dulu sejarah hidupnya seperti apa. Bisa jadi ia adalah orang yang butuh dirangkul karena memiliki luka batin dalam jiwanya. Cara kerja luka batin seperti efek domino. Ia akan menyebar dan menular pada orang lain. Jadi jangan biarkan luka itu menular pada dirimu. 2. Ekspresikan rasa sakit hati tanpa balas menyakiti. Mungkin kamu pernah menyesal setelah melakukan tindakan negatif, seperti marah, berkata kata kasar, atau membalas menyakiti hati orang lain. Tentu saja, sebab api tak mungkin bisa dipadamkan dengan api. Jika kamu marah, artinya ia berhasil menularkan luka batin kepada dirimu. Bukan pula berarti kamu harus memendam sakit hati sendirian dan berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Namun jika memungkinkan untuk berbicara langsung kepada orang tersebut, coba katakan baik-baik untuk menyampaikan apa yang perlu kamu sampaikan. 3. Hilangkan dendam dan kebencian dalam hati. Jika emosi adalah reaksi alami, maka sakit hati adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Kata-kata dari orang lain mungkin dalam sekejap bisa membuat hati kita merasa sakit. Namun setelahnya yang membuat hati semakin sakit adalah pikiran kita sendiri. Para pakar psikolog menyimpulkan bahwa sakit hati 90% berasal dari pikiran sendiri, sisanya berasal dari orang lain. Mengapa kita begitu benci dan dendam pada orang-orang yang menyakitkan hati padahal pengaruhnya kecil sekali? Mengapa tidak mau mengakui bahwa kita juga turut menyakiti diri sendiri? Ingat, kuncinya ada pada pikiran. Jaga pikiran tetap positif dan lawan rasa ingin membangkitkan sakit hati yang sudah berlalu. 4. Berbagi sukacita pada orang-orang. Alih-alih mengabaikan pikiran negatif tentang orang yang menyebalkan, ada baiknya kita juga berbagi sukacita pada orang-orang. Kita perlu mengubah fokus pikiran ke arah yang baik, sebab pikiran adalah kunci yang bisa membuka luka lama dan membuat kita kembali stres. Tak perlu menghindar, menjauh atau menyebarkan kabar berita pada teman-teman lainnya bahwa orang tersebut toksik, menyebalkan, membuat geram, dan lainnya. Jika kamu melakukan hal itu, sakit hatimu tidak akan pernah sembuh, bahkan semakin dalam dan membekas. 5. Pastikan kamu tidak menjadi paranoid. Pengalaman di masa lalu membentuk diri kita yang sekarang. Tapi pola-pola yang terjadi di masa lalu tidak selalu sama dengan apa yang sekarang terjadi. Karena hidup selalu menghadirkan hal-hal yang tak terduga. Semisal, kita sudah hafal dengan karakter seseorang yang sering menyakiti hati, mulai dari gaya bahasa, gerak-gerik, dan lainnya. Lalu kemudian suatu hari kita mengenal seseorang yang gaya bahasa dan gerak-geriknya mirip seperti orang tersebut. Lantas kita pun langsung menyimpulkan bahwa ia akan menyakiti hati juga. Dan tanpa pikir panjang kita langsung membangun dinding untuk membatasi diri dari orang lain yang sebenarnya belum kita kenal dengan baik. Ingatlah, hidup akan menghadirkan banyak sekali cobaan-cobaan tak terduga. Jadi pastikan bahwa dirimu selalu siap menghadapi apapun yang terjadi ke depannya.